Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur pada Allah SWT. Allah sangat mencintai kita teman-teman semua ya. 10 tahun bersama LKTPK ini bukan waktu yang pendek. Dan Allah membuktikan cintanya pada kita semuanya sehingga 10 tahun ini bisa bertahan dan alhamdulillah berkembang. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Robi yang luar biasa. Saya menyaksikan beliau dari awal sampai akhir seolah-olah ikut membersamai beliau dengan cerita-ceritanya itu. Dan saya terus terang speechless gitu ya. Dari tadi itu saya tarik nafas dalam banget ceritanya itu, masya Allah. Seolah kita terbawa dalam pengalaman-pengalaman beliau ini. Jazakumullah Ustaz Robi, insya Allah dari yang antum sampaikan tadi jadi inspirasi kita semuanya. Dan Allah ridho menjadikan wasilah buat antum sebagai salah satu penghuni surga bersama Rasulullah SAW. Dan saya sebenarnya mohon izin, beliau ini guru saya yang dari tadi menyaksikan dengan luar biasa. Mungkin saya nggak akan menyampaikan materi masuk sini ya. Untuk teman-teman semuanya, aktivis TPQ seluruh raya, mari kita panjatkan salawat kepada Rasulullah SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya, kita kelak nantikan pertolongan, dan mudah-mudahan tadi Ustaz menyampaikan bahwa kita itu meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang kita lakukan ini adalah apa yang Rasulullah SAW lakukan juga. Oleh karena itu teman-teman, ada kalimat yang menginspirasi saya selama ini adalah kita sama-sama nggak tahu apakah anak kandung kita atau anak didik kita yang akan menuntun kita ke surga. Kita sama-sama nggak tahu apakah anak kandung kita sendiri atau santri-santri TPA kita yang akan menuntun kita ke surga. Dan ini luar biasa sekali gitu. Kita ini termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa terjun di dunia TPA dan juga bersama keluarga. Nah, problemnya adalah saat ini, tadi saya menyampaikan, beliau pengalaman di pedalaman luar biasa. Di seluruh raya ini juga pedalaman gitu. Pedalaman di tengah-tengah gedung bertingkat, gitu kan. Dan pedalaman di tengah-tengah teknologi. Anak kita sekarang di belantara, teman-teman semuanya. Anak kita sekarang di belantara teknologi. Bahkan mereka bisa sembunyi di balik handphonenya, bahkan mereka bisa bersembunyi di balik HP-nya, dan kita nggak tahu. Dia di dekat kita, tapi kita nggak tahu dia. Kita masih ingat masa kecil kita dulu, kita mau maksiat itu harus keluar rumah. Masa kecil saya dulu gitu, mau maksiat harus keluar rumah. Apa maksiat kita masa kecil itu? Ya mungkin bejol pohongi tonggone gitu ya, sebenarnya ya gitu. Tolong pelemi tonggone gitu. Itu maksiat kita kecil dulu kayak gitu kan. Tapi sekarang mau maksiat nggak perlu keluar rumah. Karena anak kita mau maksiat nggak perlu keluar rumah, cukup di rumah gitu kan. Ia berduaan berhalwat dengan HP-nya bisa maksiat loh teman-teman semuanya. Ini problem gitu. Ini problem. Makanya tembak ini sangat luar biasa sekali menurut saya gitu. Mengajak keluarga, mengabdi untuk negeri bersama TPK ini luar biasa banget gitu. Kalau bukan keluarga kita, siapa lagi penerus kita gitu. Oleh karena teman-teman kita nggak tahu apakah anak kita atau santri-santri kita yang akan menuntun kita ke surga. Saya tadi ingat tahun 2013 yang lalu wasiat Ustadz Batu Tamam almarhum. Beliau pernah menasihati saya waktu itu, waktu saya bersowan ke Iskarima gitu. Beliau menasihati saya, Mas Nasir, tolong sampaikan pada anak-anak, pada remaja, pada ibu-ibu, bapak-bapak gitu, untuk hati-hati sama yang namanya gadget. Untuk hati-hati dengan yang namanya gadget, HP. Saya kaget ketika beliau berwasiat seperti itu. Kaget. Aneh gitu. Jarang-jarang ada ustadz berwasiat kok tentang itu. Biasanya wasiatnya jaga sholatnya, jaga hafalannya gitu kan, jaga ta'limnya. Itu biasanya wasiatnya kayak gitu. Lah beliau wasiatnya enggak. Wasiatnya adalah
Tolong sampaikan kepada masyarakat, adik-adik, anak-anak, remaja, ibu-ibu untuk hati-hati sama gadget. 2 pekan, 2 minggu teman-teman saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur mengingat wasiat beliau. Saya tanya guru-guru saya tanya ustadz-ustadz saya tanya senior-senior saya. Nggak ketemu jawabannya. Baru setelah 2 minggu ketemu jawabannya. Apa jawabannya? Dulu. Ternyata teman-teman semuanya, ustadz-ustadz sekalian, sebelum ada gadget, sebelum ada HP, kita itu bisa khatam Quran setahun bisa 3 sampai 5 kali. Dulu, sebelum ada gadget, sebelum ada HP, kita bisa khatam Quran setahun bisa 3 sampai 5 kali. Sekarang setelah ada gadget, belum tentu kita khatam. Dulu sebelum ada gadget, sebelum ada HP, kita itu khatam Quran di bulan Ramadan bisa 3-5 kali. Dulu. Sekarang setelah ada HP, ada gadget, belum tentu kita khatam. Apalagi anak-anak kita, teman-teman semuanya. Nah, terus apa hubungannya sama temanya, teman-teman semuanya? Ya tadi saya sampaikan, sekarang belantara teknologi sedang membelenggu generasi kita, membelenggu adik-adik kita. Maka diperlukan aktivis-aktivis TPQ yang bisa masuk ke dunia itu. Ada pepatah Afrika mengatakan, mengurus satu anak itu nggak cukup satu keluarga, butuh satu kampung. Untuk mengurus satu anak nggak cukup satu keluarga, butuh satu kampung. Artinya apa? Keluarga kita nggak baik. Betapa susahnya anak kita untuk jadi manusia. Kita udah didik dia bagus-bagus, ya udah membuat habit bagus-bagus, membuat ya bagus, tapi lingkungan tidak mendukung. Ini berat banget. Oleh karenanya TPA ini betul-betul harus betul-betul kolektif. Tidak hanya kita sendiri, harus keluarga. Ketika baraktus TPQ dengan keluarganya membangun bi'ah, insya Allah lebih mudah. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, ustaz-ustaz yang berbahagia, ini bukan masalah sepele TPA ini, bukan remeh-temeh. Hanya orang-orang pilihan yang bisa dan mau jadi guru TPQ. Dan bahkan beberapa guru TPQ yang saya kenal itu malah backgroundnya bukan pendidikan agama, gitu kan. Backgroundnya bukan pendidikan agama, backgroundnya macam-macam, tapi jadi guru TPQ ini kan luar biasa. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mengapa kok keluarga yang kita angkat? Saya flashback ke belakang. LKG berdiri tahun 2011. 10 tahun yang lalu lah, kira-kira begitu. Dulu antum semuanya masih bujang nih, para pengurus ini ya. Mas Yustin ini masih kecil, Mas Yustin belum gemuk gitu ya. Yang nikah baru 3 pada saat itu. Satu Sunari, satunya sama saya. Gitu kan. Karena anak kita udah 3 disusul sama sekarang yang dulu ketuanya itu, beberapa teman Mas Mahab gitu, dulu masih bujang, masih kecil banget gitu. Kan udah mau 3. Kan? Mas Yustin udah punya juga buntut, Mas Umar juga, dan beberapa teman yang lain. Artinya apa? Artinya kita punya pengikut, kita punya generasi penerus. Yang ini yang harus kita bangun. Kita harus bangun. Nah, tadi yang sampaikan, jadi TPQ ini tidak bisa kita jalankan personal saja. Oleh karenanya, ayo kita bareng-bareng harus amal jamaah bangun ini. Jadi ingat teman-teman semuanya, saya kemudian di Solo aktif di sebuah forum anak gitu, forum anak. Suatu ketika saya diajak sama sebuah LSM di Solo untuk memberikan pengajian pada anak-anak PAM gitu kan. Saya pernah sampaikan pada beberapa teman di sini. Anak PAM, ada 34 anak PAM pada saat itu. 30 anak PAM ini kebetulan dapat jatah saya untuk ngisi pengajian. Penampilannya teman-teman pasti tahu kan anak PAM kayak apa gitu. Tinggal di kota, di pinggir jalan, nggak pernah mau pulang begitu. Saya ambil Al-Quran, saya pengen ngecek aja kemampuan dia baca Al-Quran. Kaget saya, 34 anak PAM ini teman semuanya, 27 di antaranya bisa baca Quran. 27 bisa baca Quran. Menurut saya bacaannya bagus.
Yang 7 di antara putus-putus. Saya komentar sama mereka. Wah kok sama ngaji sih ngajari sopo? Mereka bilang, oh ngece mas, ngene aku mantan TPA loh. Ternyata mereka tuh pernah TPA teman-teman semuanya. Mereka tuh pernah jadi santri TPA. Bahkan di antara mereka yang hafal juz 30 loh. Nah kok aku belajar anak panggil ditanya piye ya gitu. Nah, piye mas? Aku bisa ngajarat gagas karo mbokku. Ora digagas karo pakku. Sepele teman-teman jawabannya. Ora digagas karo orang tua. Ora digagas karo orang tua. Sehingga mereka yang dulu kecil-kecil itu bisa ngaji, hafadzus amma, hafadzus 29. Tapi tidak ada apresiasi, tidak ada penghargaan, tidak ada penerimaan. Akhirnya mereka mundur teratur. Teratur. Nah, PR kita saat ini teman-teman semuanya, menyapa sama Ustaz Robi tadi bahwa butuh relawan-relawan, butuh aktivis-aktivis yang bisa menjaga mereka. Yang bisa menjaga mereka. Kata Allah di surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina la tarkum halfihim dzurriyyatan ya'fan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan janganlah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya meninggal di belakang mereka generasi yang lemah. Yang kita khawatirkan kesejahteraannya. Maka bertakwalah dan ucaplah perkataan yang benar. Ayat ini bercerita tentang warisan teman-teman semuanya. Kita nggak boleh ninggalin anak turun yang lemah. Nah, bicara tentang warisan, tentunya banyak orang melihatnya adalah harta benda. Namun secara pengertian umum, warisan bisa bentuknya macam-macam, bisa harta, bisa ilmu, gitu kan, bisa yang lainnya. Nah, peran guru TPA di mana teman-teman semuanya? Guru TPA ini bagaimana membangun lingkungan, membangun keluarga, membangun masyarakat agar anak-anak ini aman. Kenapa? Kenapa? Agar dia nggak lemah. Karena saat ini anak-anak kita sedang dilirik teman-teman semuanya. Dilirik oleh siapa? Dilirik oleh lingkungan yang nggak bagus. Dilirik oleh perkembangan zaman yang notabene justru mengaburkan mereka. Kita cek aja deh. Kita cek aja. Ada sebuah pertanyaan. Belum lama saya ngisi pengajian gitu kan. Saya tanya sama ibu-ibu gitu. Ibu pengajian ibu-ibu di salah satu tempat di masjid. Kira-kira anak kita lebih suka main sama ibunya atau main sama HP? Jawabannya apa? Pasti main sama HP kan gitu. Sabar ya sekarang. Nah, balik nih. Sekarang ibu-ibu nih. Ibu-ibu lebih suka main sama HP-nya atau sama anaknya? Jawabannya mereka kompak. HP, lo pantes gitu kan. Ibunya aja suka main HP gitu kan. Anaknya juga demikian gitu loh. Terus bagaimana? Ini problem gitu. Ini problem. Bagaimana bisa anak kita itu bisa kenal Al-Quran, terbiasa dengan Al-Quran, terbiasa dengan masjid, gitu. Belum lagi lepas TPA ada beberapa santri bawa HP, gitu kan. Ustadznya bawa HP, santri datang duluan, foto masjidnya bikin status. Ustadznya udah teko kosong, nah, bikin status dulu berangkat duluan. Ustadznya teko di foto dari jauh, cepat. Ustadznya telat banget, nah, ya keren sekarang. Satu sekarang itu berangkat TPA bawa HP kan gitu, luar biasa. Nah, teman-teman, ini problem gitu. Ini problem. Itu masjid tuh habis isya itu masih habis maghrib sampai saat rame gitu. Dulu gitu kan. Tapi sekarang kebanyakan masjid habis isya mati lampunya. Pet. Tidak ada kegiatan. Ya, ikatan tawa yang baru gitu ya. Ini kan problem semuanya. Maka bisa nafsi-nafsi, kita nggak bisa setengah-setengah mau TPA itu sama. Masyarakat lagi masa pandemi, masa kita udah susah payah HP, gitu kan. Anak itu antara belajar sama main, gitu kan. Belum lagi TPA tidak semua masjid TPA itu bisa
bisa dibuka gitu kan. Masa pandemi ada yang takut, TPA dibuka dan sebagainya. Nah ini kan problem. Nah terlepas dari itu teman-teman semuanya, saya ingin sampaikan pada antum semua dan saya pribadi, jadi bagaimanapun saat ini kehadiran TPA itu urgent, itu penting. Faktanya adalah banyak anak-anak kita udah bisa ngaji tapi nggak mau ngaji lagi. Dulu kecil ke masjid, remajanya udah nggak mau ke masjid lagi. Maka butuh tindak lanjut. Nah, teman-teman, ini hal yang harus kita bangun sekarang. Dimanapun antum berada, ayo sinergikan TPA ini. Saya dapat inspirasi banyak dari Ustaz Robi. Dan sekarang di Solo Raya, di Indonesia, kita punya tantangan baru. Ya, kalau tadi Ustaz Robi sampaikan luar biasa dakwah di pedalaman. Nah sekarang luar biasanya dakwah di perkotaan seperti apa? Musuh antum lebih berat. Gitu. Kenapa? Gadget. Teknologi. Bukan nggak mungkin nanti TPA-nya secara virtual, mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, kok tempat penggodokan buat siapa? Buat para aktivisnya. Saya sangat yakin aktivis TPA yang bisa mengelola TPA pasti bisa mengelola keluarga, pasti. Kenapa? Santri yang beragam mulai dari usia semua umur, dia dengan gayanya harus slow banget, harus lembut banget gitu. Ya, belum lagi ada anak yang semua sendiri, karena beberapa anak itu TPA bukan karena pengen bisa ngaji gitu ya, karena pengen jajan kan begitu. Ya TPA pengen dapat uang saku gitu. Ya TPA pengen dolanan. Suatu ketika saya pernah tanya sama santri TPA saya, kamu TPA kenapa, Dek? Aku masih konek terus, aku nggak punya TPA wae. Ya TPA takut sama disuruh-suruh orang tuanya di rumah. Pokoknya abad gawe maka dia boleh TPA. Ya banyak motivasi yang beragam dari santri kita. Oleh karena itu teman-teman semuanya, selamat antum semuanya yang sudah ditakdirkan menjadi guru TPA, karena di saatnya antum mendapatkan ilmu lebih semuanya. Percaya sama saya, antum kuliah tidak hanya di tarbiyah, tidak hanya kuliah di kuliah di teknik, karena di TPA itu banyak sekali model anak. Anda akan diajari bagaimana mengelola anak-anak usia PAUD, berarti Anda masa PAUD. Anda akan ketemu anak yang suka berantem, yang marah ngambek, Anda akan ketemu dengan akan menjadi mahasiswa psikologi. Anda ketemu dengan anak-anak yang suka jajan di situ, ya. Anda akan diajar menjadi mahasiswa ekonomi. Anda ketemu beragam anak yang beragam karakter, beragam model, gaya dan sebagainya. Antum akan diajar bagaimana mengendalikan masa, komunikasi masa, macam-macam. Begitu Anda lulus di guru TPA, maka Anda akan jadi mahasiswa serba bisa titel panjangnya. Oleh karena itu teman-teman, barakallahu fikum dalam mengemban amanah ini, dan Allah Ta'ala sebagai Mas Usi kelakuannya mudah-mudahan Allah
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.